tempatnya, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen diristui, pengen diridai oleh Allah, maka cari dari mana ridho kita dapat. Yang sudah punya suami, maka minta ridho dengan suami. Karena istri letaknya di suami, surganya. Jadi dari ridho suami lah datang keberkahan. Yang belum punya suami, minta ridho sama orang tua, sama guru. Disinilah letak keberkahan kita. Jadi jiwa pedagang yang dirahmati oleh Allah itu bisa jadi sukses dunia dan akhirat. Dagangnya kita di sini sambil ibadah, makanya dapat rahmat dari Allah. Dan insya Allah kiat-kiat sukses kita dalam berdagang dengan ridha Allah adalah yang pertama takwa. Ini kan kita di sini kan niatnya ibadah, jangan niat dagang dulu dah, niatnya ibadah dulu dah. Gimana kita bisa share, bisa manfaat buat orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia hidup di dunia itu yang bermanfaat buat orang banyak. Ya. Jadi yang pertama itu takwa. Takwa itu kita meninggalkan semua larangan Allah, tinggalin. Yang tidak baik tinggalin. Jangan sampai dagangnya kita ini ada kebohongan sedikit. Yang sononya dijelek-jelekin, kita mau dibagus-bagusin, jangan ya. Jadi tetap takwa sama Allah. Sebelum kita mulai dagang, sebelum kita mulai kesana kesini, maka kita meminta dulu kepada Allah. Sholat duha dulu, mohon dulu sama Allah, lindungi diri kita dengan air wudhu, jangan sampai batal. Doakan dulu dagangan kita, masya Allah kan berkah gitu. Bismillah ya Allah, saya niatnya mau ibadah. Jadi pertama takwa dulu, dekati dulu Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, apapun yang kita minta tuh diijabah sama Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, jadi pertama takwa dulu. Udah mah begitu takwa, kita akan dihantarkan sama Allah dengan dua perkara. Apa itu? Sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Jadi cuma dua, kita sabar dalam kerjaan seperti ini. Ya maaf, mungkin terkadang yang sini ditawarin mau, yang sini ditawarin enggak. Yang sini ditawarin mau, yang sini ditawarin enggak. Yang sini maaf ya, terkadang kan suka kayak gitu ya. Yang sini ada yang menghina barang kita, yang sana kan bagus-bagusin, mungkin seperti itu. Kita jangan, kita biarkan ada orang yang seperti apa. Kritik dan saran itu butuh sekali buat kita, karena dengan majunya kita harus butuh saran dan kritik. Dan ingat, sebuah awal kesuksesan buat kita tuh sulit dulu, kitanya diuji sama Allah dulu. Kita terima enggak? Makanya dengan berwudu, dengan sholat ini, kita akan dijaga oleh Allah. Dengan segala halangan, rintangan apapun, kita dijadiin mudah sama Allah, karena kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita mohon dengan Allah dengan takwa, dengan sabar, dan dengan sholat. Cuma dua perkara, enggak ada lagi. Sabar sama sholat. Kalau kita udah sabar, kita dibimbing sama Allah dengan sholat. Kalau kita udah sholatnya rajin, maka semuanya akan baik. Jadi kalau mau hidup kita baik, maka perbaiki dulu sholat kita, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Yang kedua, biar dagang kita diridoin sama Allah, biar kita sukses sama Allah, kerjaan kita diridoin sama Allah, yaitu cari ridha Allah dengan melalui sedekah. Sedekah talaqul balak. Sedekah itu menghilangkan dari bala. Sedekahnya apa? Sedekah itu nggak mesti duit, sabar. Sedekah terbaik sholat, perbanyakin yang sunah-sunahnya. Ini sekarang udah mulai kayak gini, jangan sampai kita Allah tuh nggak menolong kita, naikin lagi tahajud 12, duha 12. Senyum-senyum dia itu kan bisa bangga. Banyak dua. Iya, nggak apa-apa. Empat aja udah berat ya. Yang penting dua istiqomah. Karena kalau orang udah tahajudnya benar, ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Orang kalau udah tahajudnya benar, hidupnya kesana benar terus. Makin istiqomah, makin terbimbing sama Allah. Ini orang kalau udah tahajudnya betul, apalagi disampingin dengan duha. Jadi tahajud sama duha ini diiringin sama Allah jadi dua. Untuk apa? Ngais rezeki. Jadi kata Allah, carilah karunia aku di pagi hari. Makanya nggak boleh pada subuh tuh tidur lagi, nggak boleh. Nih siapa nih yang pada subuh suka tidur lagi? Hati-hati nih. Iya begitu ya. Karena baiknya itu paginya itu kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngais rezeki di pagi hari, banyakin zikir, banyakin berkah, masya Allah, tabarakallah. Makanya orang kalau udah dagangnya dia sabar, kerja di sini dia sabar, Allah angkat derajatnya pelan-pelan. Orang kalau udah tahajudnya rajin, masya Allah, tabarakallah, nggak usah jauh-jauh nyari jam-jam berapanya, nggak usah. Cukup ibu bangun di jam 3:30, tahajud pelan-pelan, mohon sama Allah, sholat sunnah hajatnya perbaikin, biar 2 rakaat hajat bismillah sama Allah. Karena hajat mah dijabah kabul, doanya. Sedekah itu sedekah. Mau kita sedekahnya cuma makanan, ini begini sama loh bersedekah. Ya kan? Kan mentraktir teman salah satu itu perbuatan baik sekali. Tenang aja, ntar habis ini kita makan ayam bakar. Ya. Ya. Tadi kan udah dibocorin soalnya. Ketahuan deh betul. Iya. Nah, dengan bersedekah maka dimanapun, kapanpun ada orang yang membutuhkan bantuan kita, bantuin.
Karena hadisnya riwayat Bukhari Muslim itu, kata Rasulullah, siapa yang membantu saudaranya yang sedang kesulitan, maka sebetulnya Allah sedang menolong beliau. Tuh, kan gitu. Jadi kita bersedekah nih, mau ada bencong lewat, emang dia mah ada jatahnya di kita, 1000 kasih aja. Jadi padahal kita, bencong, tutup pintu, maksudnya dapetin, dia berisik, ada bencong. Nggak usah begitu. Siapa tahu beliau itu membawa berkah buat kita. Kan begitu. Makanya apalagi pendapatan kita udah lumayan, Masya Allah, jatahin dah tuh sebulannya berapa. Takutnya mah entah kalau di zakat mal kegedean, ya misalkan ada sebulannya bismillah deh, pakai janda, pakai yatim, pakai dofa. Ini insya Allah kalau kita makin bersedekah makin berkah. Tuh duha, ingetin tuh, duha itu sedekah badan kita. Biar badan kita sehat, maka laksanakan duha lagi. Mohon lagi terus sama Allah. Yang ketiga, kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil. Syukur itu bukannya begini, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan gitu doang. Syukur itu ada di sini, kita rajin sholat, rajin ibadah, tuh syukur. Makanya orang gampang kalau cuma bilang alhamdulillah ya Allah SR12 sudah dapat 30 juta sebulan. Aminin aja udah. Ya, masalah orang siapa tahu kan begitu? Ya, ini karena masalah dia selalu bersyukur, hidupnya bakal bahagia. Kalau dari yang kecil lagi disyukurin, apalagi yang gede bisa disyukurin. Yang khawatirnya itu yang kecil nggak bisa disyukurin, gimana mau mensyukur yang besar? Makanya kebanyakan orang sakit, kebanyakan orang begini, banyak pikiran, apalagi lagi di lockdown begini. Ya, banyak orang yang pada terhenti tugasnya, yang pada stres segala macam. Karena apa? Kok bisa seperti itu? Karena tidak punya iman dan takwa. Insya Allah lockdown begini mah SR lulus tetap jalan. Ini kita di sini nyampe ya. Siapa tahu kehendak Allah ya. Ya makanya alhamdulillah di sini kita berharap dari ridha Allah dengan bersedekah dan selalu bersyukur kepada Allah. Jadi syukurin lagi atas apapun yang dapat dari Allah seperti ini. Ya misalnya lagi mau ada launching tiba-tiba diterpa hujan, jamaahnya sedikit, udah syukurin aja alhamdulillah insyaallah. Walaupun jamaah kita cuma sedikit tapi malaikat banyak yang pada ngerahmatin kita. Kan gitu ya. Apalagi Masya Allah tabarakallah ya, yang udah pernah saya alamin. Barakallah ini SR12 ini selalu ada dalam doa saya juga nggak ngerti Allah selalu bikin kayak gitu ya. Bahkan ketika saya yang tadi saya bilang mau baca yasin, buka atas ngambil yasin lihat. Iya, kadang badan udah capek, udah lelah, udah cepet ada SR12 minum tenggak ya Allah barakallah kan. Maka ingat orang Syrin ini gara-gara. Iya ya, kebetulan alhamdulillah. Mungkin inilah atas izin Allah dan ikuti dengan cara yang sehat. Jadi kalau kita sudah yakin bismillah, manjada wajada kata Rasulullah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Tapi itu iringin tadi terus ikhtiar doa terus minta lagi ridho sama suami. Allah, suami kalau udah bilang silakan aku izinin, jalan. Jadi ridho Rasulullah turun, ridho malaikat turun, ridho Allah apalagi. Karena sebab salah satu suksesnya saya yaitu dari ridho suami dan doa orang tua. Jadi sesekali terus menerus minta doa lagi sama emak, minta doa lagi orang tua, minta lagi. Saya dulu kalau minta doa sama orang tua tuh nggak pernah ngomong. Karena orang tua saya suka kepo takutnya. Begitu takutnya. Jadi saya tuh kalau minta doa cium tangan sama orang tua, tapi saya agak lama sedikit doa dalam hati. Paling emak saya nepok-nepok punduk saya, lu ngomong apa dalam hati? Ada jadi ya, tapi karena doa orang tua yang begitu banyak, yang begitu penuh, sukses. Ditambah lagi ridho suami. Ridho suami itu yang alhamdulillah. Ya terus makanya dengan ridho suami ini berkah kita. Ya, jadi mungkin di sini bukan semuanya sudah diatur oleh Allah dah. Bukan saya yang hebat atau siapapun, tidak. Karena hari ini sudah mendapat ridho orang tuanya, sudah mendapat ridho dari suaminya. Jadi kan berkah kesemuanya nih, insya Allah. Makanya kita harus sering-sering seperti itu. Terakhir, kalau usahanya mau disuksesin oleh Allah, mau diridhoi oleh Allah, jangan pernah berhenti dengan berzikir. Ingat, salawat, perbaiki sholat, banyakin istighfar. Hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa yang gemar beristighfar maka Allah keluarkan dia dari kesulitannya. Siapa orang yang gemar beristighfar maka Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi itu patokan tiap hari nih, 1000 istighfar, 1000 sholawat, astagfirullah. Itu nggak pakai ongkos loh. Mau sambil nyapu silakan, mau sambil ngepel silakan, asal jangan di kamar mandi aja istighfar. Ya. Terus salawat Nabi, tambahin lagi salawatnya para wali. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu. Ini siap-siap deh. Ntar pagi ini misalnya mau launching kemana? Udah doa dulu, hajat dulu, mohon dulu sama Allah. Di perjalanan sambil bawa motor, sambil bawa mobil, istighfar, zikir. Masya Allah, tabarakallah, di sini diri dari Allah. Makanya Allah tidak pernah akan memberi putus daripada rezekinya. Karena apa? Selalu banyak beristighfar. Suami yang kerja kita doain, kita istighfarkan pelan-pelan aja, pelan-pelan.
suami ya lagi duduk, sambil kita istighfar. Istri lagi nyapu, ngepel, ini lagi ngepel, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 terus ngeliat suaminya lagi main HP, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Naik dikit nadanya. Iya, yang penting beristighfar. Pokoknya orang kalau istighfar sukses saja. Salah satu suksesnya saya itu dari istighfar. Terus terang saya jujur, saya itu cuma lulusan SMP. Saya ya. Saya punya 4 bersaudara, kakak saya, 2 adik saya. Nah, ketiga ini semuanya mondok sama kuliah. Cuma saya doang kagak. Saya lulus SMP itu langsung nikah. Karena mungkin saya senang dengan pacaran dulu ya. Dulu. Jadi saya ngangkat kakak saya tuh. Tapi entah tahu kenapa Wawana bin Murat semuanya saya yang jadi seperti ini, mereka tetap jadi ibu rumah tangga. Saya nggak ngerti. Semua itu urusan Allah. Dari mana suksesnya saya? Dari doa orang tua. Makanya minta terus doa orang tua. Dari ridho suami. Dan satu, ibadah nggak pernah ditinggal. Jadi kalau kita mau dijaga sama Allah, maka jaga sholat kita. Jaga 5 waktu kita. Kalau kita mau hidup kita baik, maka baiki dulu hubungan kita sama Allah. Kalau mau manajemen kita bagus, maka perbaiki dulu manajemen akhirat kita. Bagus dulu semua. Itu. Nanti setelah semuanya bagus, minta dijaga sama Allah. Biar kita tetap istiqomah dalam ibadah. Jangan sampai nanti lupa. Kayak si Korun. Korun begitu miskin, dia sholatnya rajin, minta sama Allah sampai doa, Nabi tolong doain saya biar saya banyak rezekinya, biar saya punya emas yang banyak. Nabi berdoa, ya Allah tolong ini si Korun, kesian dia udah lama miskin. Akhirnya Allah ngijabah, si Korun punya harta banyak, tapi diuji dengan orang tuanya. Wahai Korun, orang tuanya nggak bilang apa, nggak dilihat. Kalau sukses jangan gitu ya Neng. Jangan kalau ya kalau sukses tetap ingat orang tua, doanya orang tua berkah. Begitu orang tuanya ketuk pintu, Korun tolong berikan aku sedikit gandum. Tidak ibu, ini kan hasil jeripayah saya. Akhirnya Allah melaknat Korun dengan apa? Begitu banyak hartanya, begitu banyak emasnya, tanah di rumahnya dibelah 2. Korun masuk ke dalam dengan harta-hartanya dihabisin sama Allah. Karena saking pelit dan koreknya dia udah sukses. Akhirnya itu harta dipendam sama Allah, sama korun-korunnya. Saking pelitnya dia. Makanya Bu, ingat tuh, besok kalau ibu ataupun siapa ngelihat di belakang rumah ada kuning-kuning, itu korun harta. Iya kali, di belakang banyak kuning-kuning, bukan sepiteng kali. Makanya di sini kita nggak boleh pelit, banyakin sedekah, banyakin berkah. Jadi dengan istighfar, dengan zikir, masya Allah, diundang lagi malaikat rahmat. Kita ngundang tuh. Nah ini salah satunya gini ya, kalau mau usaha kita lancar, yang pertama kerjaan sholat. Doa mohon, ikhtiar, sedekah, bersyukur terus menerus. Itu dalam surat Al-Hasr ada yang bacanya Rabbana atslim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah berikan aku cahaya yang begitu berkah seperti cahayanya Nabi Muhammad dan engkau mengetahui segala sesuatu. Ini kalau usahanya dibagian kayak gini itu insya Allah jadi barokah. Jadi orang tuh kayaknya pengennya belilah gitu. Jadi kayaknya ini kayak magnet dalam Islam ya. Bukannya pergi ke orang pintar ya. Biar laris manis saya pergi ke orang pintar yang di pojok sono dah. Ya. Sekian. Jangan ya. Kita membah Google. Ya. Jadi kita mintanya itu aja. Sama buka dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini saya mau launching, saya mau jalan, mau berkah. Buka dulu Fatihah, mohon sama Allah. Udah jalan, bismillah. Lancar. Jangan sampai kita seperti orang kebanyakan yang kehilangan tauhid ya. Maju karena dia kurang sedekah Allah ambil. Jangan istidraj, nggak boleh. Istidraj itu dikasih berkah sama Allah tapi lupa bersedekah, akhirnya Allah sentil. Jangan seperti itu ya. Insya Allah ini mah usaha ESR 12 ini mah sambil nolong orang semuanya. Alhamdulillah dulu memang sebelum saya kenal SR 12 memang saya dulu agak terlalu kusam ya. Tapi pas saya kenal sekarang lumayan cantik. Promosi. Endorse. Ya dulu kayak gitu ya Rin ya. Ya kan dulu saya memang ada teman ya, tapi bagusnya masih ada manis. Kalau manis bilang saya bingung gitu masalahnya. Jadi sekarang saya suka seperti dan satu amalan saya. Masya Allah ya. Satu amalan saya kalau saya pakai bedak dari ini sama muka itu saya baca doa dari Nabi Muhammad. Allahumma kama hasanta khalqi fahsin huluki. Ya Allah cantikkan wajahku seperti cantiknya Ainaul Mardiyah dan cantikkan akhlakku ya Allah seperti cantiknya Siti Khadijah. Tuh. Jadi ntar kalau di promo begitu. Iya boleh. Cakep itu cakep. Bawa doanya kan. Ya. Ya Bu kalau pakai ini baca bismillah ya gitu. Jadi kan makin cantik Bu begitu. Ya kan kebanyakan kan orang kalau yang lagi ini kurang diajak Allahnya gitu ya. Iya, betul, Ya kan? betul. Terus
kalau mau minum fiko kan bisa diminum tuh. Saya pun sama kalau mau minum fiko, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dalam kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Itu doa ya Rasulullah. Allahumma afini fi basari. Begitu saya minum udah. Atau saya bacakan doa ruqyah dulu. Nah, ibu juga sama nanti kalau lagi fiko. Ini bisa diminum ya. Nanti bacanya doanya seperti doa Rasulullah. Jadi kan itu sekalian. Virus-virus Insya Allah ya. Jadi kita sekalian dakwah. Betul. Iya kan? Nah nanti luntur tuh virus-virus segala macam. Yang malas-malas sholatnya jadi hilang. Gitu ya. Iya kan? Benar. Bukan cuma minum doang, bukan cuma pakai doang kan gitu ya. Makanya ini insya Allah. Tapi ingat, di sini kita mohon terus sama Allah dengan bersolat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan syafaat. Saya pribadi terus terang sangat alhamdulillah sekali, berkah sekali bisa bergabung dengan SR12. Tapi bukan cuman saya mau semangatin doang ya, di sini juga insya Allah akan saya selalu doakan, ya. Tapi yang terpenting terus ingat kepada Allah, terus mohon kepada Allah biar lancar sampai jannah, pahala kalian masih tetap terus mengalir. Itu terpenting ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Semoga kita semuanya dapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah dan mudah-mudahan silaturahim kita ini sampai jannah. Amin. Mungkin itu saja, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.